Tahlilan ini kan sesuatu yang diada-adakan, teman-teman. Ya, diada-adakan, yang dimana kalau kita melihat dari sejarah, Wali Songo, ya, Sunan Kalijogo yang mencetuskan katanya, ya, menurut sejarah, meskipun itu dibantah oleh sunan-sunan yang lain, tapi Sunan Kalijogo katanya, ini katanya ya, suatu saat biarkan generasi kita yang menghentikan acara bid'ah ini. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bersama lagi di dalam channel YouTube Ustadz Lawyer Dakwah, yang mudah-mudahan sahabat YouTube Ustadz Lawyer Dakwah semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran di dalam urusan. Kali ini perkenankan saya membahas suatu konten yang lagi-lagi datangnya dari Harry Pras, yang mana belum lama beliau membahas daripada Ustadz Adi Hidayat. Banyak ulama-ulama yang dikomentari, dikritik olehnya karena tidak sepaham dengannya. Tapi saya tidak membahas tentang Ustadz Adi Hidayat karena memang bahasan kali ini adalah dia mengalihkan dari pembahasan sebelumnya. Apa dia sudah kekurangan pembahasan tentang Ustadz Adi Hidayat atau kiai-kiai yang lain, saya tidak tahu, itu wallahu a'lam. Yang mana ini melompatnya sangat jauh sekali menurut saya, dari Ustadz Adi Hidayat ke Ustadz Akri, ya. Dari Ustadz Adi Hidayat ke Ustadz Akri. Jadi Ustadz Akri pun sampai kena juga komentarnya Harry Pras ini. Saya tunggu Harry Pras ya. Saya pengen komentar terhadap diri Anda sendiri, coba. Ya. Kapan gitu? Komentar terhadap diri Anda sendiri. Kan al-insan mahalul khata wa nisyan, ya enggak? Manusia tempatnya salah dan tempatnya lupa. Anda kan manusia nih. Ya enggak? Anda tuh lebih dulu Anda mengkritik orang. Kalau saya hanya reaksi daripada video Anda. Tapi kalau Anda ini selalu menyalahkan orang lain, saya nggak tahu tabayunnya kapan. Asal nggak sepemahaman dengan Anda langsung dibilang bid'ah, langsung dibilang syirik, langsung dibilang musyrik. Udah dikatakan kan bahwa Islam ini bergolong-golongan gitu. Jadi harusnya Anda tuh bijak menyikapinya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kali ini dia bahas Ustadz Akri, yang mana ini mungkin menurut saya pengalihan dari yang bersangkutan nih. Jadi langsung aja kita lihat sebetulnya apa sih yang dibahas Harry Pras ini. Tentang Ustadz Akri. Salahnya di mana lagi nih orang? Coba yuk kita bahas ya. Kita lihat dulu videonya. Saya bisa mimpin tahlil bukan karena saya udah gelawak, enggak. Sebelum masih kecil saya udah diteng-teng Maulid Nabi Muhammad ya, Maulid sama orang tua saya. Asal ada orang yang meninggal nih, ada orang mati nih bu, emak saya udah teriak, jangan kemana-mana sore, ntar ikut bapak lu habis isya. Kemana mak? Mak, bapak lu mau tahlil. Iya mak, emang apa sih mak? Mak nggak masak. Cepetan, begitu. Mak nggak masak. Iya bener, dijadikan kesempatan teman-teman untuk melakukan acara makan-makan di saat orang lagi sedih ditinggal mati oleh orang-orang terdekatnya. Dijadikan kesempatan untuk cari makan di situ. Allahu Akbar. Ya, mendingan cari makan di tempat tahlil, Ri, daripada kita cari makan, bikin YouTube buat ngata-ngatain ulama, ngata-ngatain orang yang nggak sependapat sama kita. Aduh, haram, Ri. Saya tahu, Ri, orang-orang yang bikin YouTube itu pasti dia dapat duit kalau emang udah 4.000 jam tayang, Ri. Saya paham itu, Ri. Ya kan? Tapi lebih baik cari makan ya yang memang sifatnya dapat undangan, Ri. Orang tahlilan itu kan ngundang. Nah, dan juga tamu itu kan nggak maksa sama orang yang punya hajat tahlil itu, Ri. Jadi ketika orang mengundang orang lain ya wajib dia memenuhi undangannya, Ri. Kan akhlak Rasulullah gitu, memenuhi undangan, nggak pandang bulu yang mana yang kaya, yang mana yang miskin. Artinya, Ri, nggak usah pusing mikirin sumber makanannya dari mana. Banyak kok, Ri, orang yang ngadain tahlilan dibantu RT, RW, itu realita juga, Ri.
Jadi kalau pilih realita jangan tanggung-tanggung, jangan pilih-pilih. Ada kok yang realitanya gitu, sumbangan RT RW untuk tahlilan warganya yang meninggal, ya nggak? Untuk menghibur orang yang ditinggal mati. Kan butuh hiburan juga, Ri. Butuh hiburan ya bukan berarti joget-joget, Ri. Biasanya Wahabi kan menggambarkannya kayak gitu. Butuh hiburan ya butuh cerita, ya kan? Orang yang tadinya sedih berusaha untuk diperbaiki keadaannya, dikasih nasihat, Ri, tentang kematian. Ya nggak? Ya lebih baik makan di tempat yang orang ngundang kita, Ri, daripada cari makan di YouTube buat ngata-ngatain orang. Ya Allah, ngatain Kiai NU, ngatain ulama ahlu sunnah wal jamaah, ngatain maulid, ujung-ujungnya dapat duit buat makan kita, perut kita sendiri, Ri. Ntar kalau waktunya tahlil jangan duduk di belakang, kata emak saya, duduk deket kiai, di depan kiai duduknya. Emang apa mak? Lempengan itu makanan banyak. Ya, jelas teman-teman. Memang begitu tradisinya. Jadi untuk makanan, ya, kenduri kematian 1 sampai 7 hari, 40 hari, 100.000 itu untuk makanan. Bukan Harry Plus yang bicara, tapi mereka. Dan memang itu kenyataannya. Jadi ketika malam mereka ya sudah tidak makan karena sudah dikasih makan ketika tahlilan. Ya Allah. Akhirnya sampai sekarang saya gak berani membid'ahkan tahlil. Ya iyalah. Nggak kayak orang-orang. Di saat orang gak demen maulid, saya pengen terus semangat maulid. Kalau ada orang bilang, oh maulid nggak ada dari sononya, jawabannya gampang, nggak usah ke sono, ke sini aja nih. Ya ini di sini lagi maulid nih, bener. Jangan dibahas ketinggian ibu. Oh tahlil itu bid'ah, saya nggak berani. Saya nggak berani membid'ahkan tahlil. Kenapa? Nggak berani. Meskipun keempat imam mazhab tidak melakukan amaliyah tahlilan, amaliyah ya, karena segala amal itu atau ibadah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada tuntunannya, maka tidak akan diterima. Kata siapa tahlil itu bid'ah, Ri? Ayo kita lihat ya definisi tahlil. Bisa diakses di Wikipedia bagi sahabat-sahabat YouTube semua. Bisa dilihat di Wikipedia. Tahlil berasal dari bahasa Arab. Tahlilnya pakai H besar. Adalah bacaan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tahlil ini bagian dari kalimat syahadat yang merupakan asas dari 5 rukun Islam, juga sebagai inti dari landasan ajaran Islam. Inti dan seluruh landasan ajaran Islam. Kalimat bacaan ini termasuk zikir dan menurut syariat Islam memiliki nilai terbesar dan paling utama. Jadi harus paham, tahlil itu la ilaha illallah, bagian dari perintah Allah, syahadat, syarat utama masuk Islam, rukun Islam. Ya, bagaimana mungkin dikatakan bid'ah? Kita mau masuk Islam aja harus la ilaha illallah. Kenapa kita yang la ilaha illallah jadi dikafir-kafirkan, dibid'ah-bid'ahkan? Kan kata kalian kullu bid'atin dolalah wa dolalah finnar, kan begitu. Jadi ya inilah realitanya, di mana manhaj salafi yang menurut mereka salafi sebetulnya bukan salafi, ada lanjutannya, salafikir. Jadi pemikirannya salah gitu. Wahabi singkatannya ya wawasannya hanya bid'ah. Jadi ya realitanya ini, tahlil itu la ilaha illallah. Kalaupun ada orang-orang di dalamnya yang tidak masuk ke dalam hati nurani kita, itu sekali lagi bukan karena momen tahlilnya yang salah, ya, tapi karena SDM-nya, oknum-oknumnya. Seperti halnya pesantren. Pesantren itu juga bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena pesantren itu suatu lembaga ataupun instansi yang tidak ditemukan di zaman Rasulullah ataupun para sahabat. Namun bid'ah yang hasanah. Jadi pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam yang mana memang diadakan untuk membangun akhlak adab anak-anak ataupun umat, ya, untuk lebih islami lagi di dalam berperilaku, agar lebih mengenal Allah dan Rasulnya. Artinya begini, banyak kasus-kasus di pesantren. Mohon maaf, seumpama ada pencabulan di pesantren, ada bullying di pesantren, ya, banyak kasus-kasus yang memang kok bisa di pesantren kayak begitu. Yang salah bukan pesantrennya,
Tapi yang salah adalah SDM-nya atau oknum-oknum di dalam pesantren tersebut. Seperti halnya acara tahlil dan maulid. Bila mana ada yang tidak sehati nurani dengan kita, ya itu yang salah bukan acara tahlilnya, tapi yang salah adalah SDM-nya. Begitu, Ri. Terus kata siapa? Tidak ada dalilnya menurut 4 imam madhab. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri kok yang sampaikan di dalam Al-Quran. Surat Muhammad ayat ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Artinya, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin, baik itu laki maupun perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Begitu juga di dalam hadis dikatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan seafdal-afdalnya, seutama-utamanya yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi di mana bid'ahnya? Di mana bid'ahnya? Saya tanya. Di dalam 4 madhab tidak ada. Sekarang di dalam Al-Quran dan di hadis saja udah disampaikan, Ri. Tahlilan ini kan sesuatu yang diada-adakan, teman-teman. Ya, diada-adakan, yang dimana kalau kita melihat dari sejarah, Wali Songo, ya, Sunan Kalijogo, yang mencetuskan katanya, ya, menurut sejarah. Meskipun itu dibantah oleh sunan-sunan yang lain, tapi Sunan Kalijogo katanya, ini katanya ya, suatu saat biarkan generasi kita yang menghentikan acara bid'ah ini. Begitu kata Wali Songo. Dari ceritanya. Kok kata aja sih, Ri? Biasanya kan Wahabi yang ngaku Salafi itu kan ketat banget dengan yang namanya sanad. Kalau ada informasi nggak langsung diterima. Sekarang percaya sama yang namanya cerita, sama yang namanya katanya. Katanya atau ente pernah nonton filmnya, Ri? Film kan belum 100% itu betul. Apalagi Anda itu nggak mempercayai namanya karomah kan. Di film itu kan banyak karomah Wali Songo itu. Jadi Ibnul Mubarak kan mengatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jikalau tidak ada sanad, maka orang akan sesuka hati mereka berbicara apa yang dia kehendaki. Aduh, Ri, jadi bingung nih saya, Ri. Apalagi katanya Wahabi. Ya ini katanya juga sih, tapi kenyataannya bener ada sih di YouTube. Di video-video Wahabi nggak percaya dengan Wali Songo. Ditanya lagi kalau memang betul ada Wali Songo, kitabnya mana? Buatan Wali Songo. Kalau Ibnu Katsir kan ada kitabnya, Imam Muslim ada kitabnya. Nah sekarang Wali Songo mana kitabnya? Kata Wahabi begitu, katanya. Gitu, Ri. Kiai Idrus Ramli mengakui bahwa acara tahlilan itu bid'ah mungkar. Kalau kita menghentikan tahlilan, kita diserang oleh masyarakat, katanya begitu. Kok penyampaian Anda banyak banget katanya, Ri? Katanya itu video Kiai Idrus Ramli saat debat dengan Firanda. Kemudian ada Wahabi yang memotongnya. Jadi memang kebiasaan Wahabi potong-potong video yang buat menguntungkan kelompok mereka, tidak disajikan secara utuh. Coba kita lihat nih video Kiai Idrus Ramli khusus pembahasan tahlilan ya. Jangan katanya lagi. Lihat nih langsung videonya. Yang ingin saya bicarakan adalah tahlil. Membaca tahlil oleh kelompok mereka dibid'ahkan dan dibilang sesat. Tahlil itu gak sesat, karena tahlil itu artinya, maksudnya bacaan-bacaan zikir pahalanya untuk menolong orang yang meninggal dunia. Siapa yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali mengajak baca zikir untuk orang mati adalah Rasulullah, bukan orang Jawa, bukan orang Aceh. Nah jadi gitu ya videonya ya. Mudah-mudahan
video bisa bermanfaat. Yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu ya jadi tambah tahu gitu. Buat kawan-kawan Wahabi, jangan ada yang baper. Coba sama-sama kita sadar bahwa kalau memang akidah kita berbeda ya jangan dipaksakan untuk login ke pemahaman kalian begitu. Karena kita ya juga punya dalil, kita juga punya data. Artinya mudah-mudahan doa saya semuanya yang penting dikasih sehat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat YouTube semua yang sudah mendengarkan dan melihat video ini secara full terlebih ya. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.